Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita si Shinji season 5 episode 11, di mana pada episode sebelumnya Tangsang berhasil kembali dari alam baka karena bantuan Wu Jing. Dan pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan perjalanan Bailang bersama Kyoyu dan Yihu di kota kuno. Ketika mereka memasuki kota kuno, tiba-tiba mereka dikepung oleh tentara batu dari kota kuno. Pemimpin tentara batu melihat ada aura kegelapan dari dalam diri Bailang sehingga mereka mulai menyerang Bailang. Karena tanggung jawab dari pasukan batu adalah menjaga kota kuno dari jiwa kegelapan. Dengan mudah mereka menangkap Bailang dan teman-temannya lalu memasukkan mereka ke dalam tungku pembakaran. Gubernur Shibing, sang pemimpin tentara batu, ingin membakar mereka bertiga dan menjadikan mereka pasukan batu. Di dalam tungku, api berkobar dan mereka bertiga sangat kepanasan. Bailang berusaha melindungi Kyoyu agar tidak terbakar. Dan di saat-saat terakhir, seorang tentara batu kecil datang membantu mereka keluar dari tungku pembakaran. Gubernur Shibing terkejut melihat mereka bertiga bisa keluar dari tungku, dan tentara batu kecil mengaku bahwa dialah yang telah mengeluarkan mereka. Dan dia bernama tentara batu nomor 996. 996 berkata bahwa dia memang tidak sejalan dengan pemimpin tentara batu sejak dahulu. Gubernur Shibing menjadi murka sehingga duri di tubuhnya tumbuh lebih banyak. Dan Shibing berkata bahwa atas nama keadilan dia akan membunuh mereka semua. Pasukan batu kemudian melempar tombak ke arah mereka, dan melihat itu Bailang dan Yihu menahan semua serangan itu. Melihat pasukan batu naik ke atas, Bailang menggendong Kyoyu dan melompati mereka semua lalu lari dari sana. Tapi pasukan batu dengan cepat mengepung Bailang dan Kyoyu yang mencoba lari. Melihat Bailang dan Kyoyu dikepung, Yihu memutuskan untuk datang membantu. Sambil menyerang, Yihu berkata bahwa dia akan mencoba menjadi orang baik. Setelah berhasil keluar dari kepungan, mereka kemudian berlari keluar. Tapi tiba-tiba Shibing muncul di hadapan mereka. Shibing mengambil bentuk bola berduri dan menggelinding ke arah Bailang dan teman-temannya. Shibing terus menyerang dan dia juga membuat pasukannya sendiri berantakan. Melihat Shibing yang sangat kuat, mereka terus berlari ke arah hutan monster, tapi serangan Shibing membuat mereka terpental. Karena Bailang memiliki aura gelap, Shibing terus menyerang Bailang hingga Bailang terpental dan Shibing menimpa Bailang dengan tubuhnya yang berat dan berduri. Setelah merasa Bailang sudah mati, Shibing mulai menyerang Kyoyu, tapi Yihu berusaha menahannya. Yihu berkata, "Hei batu rusak, jika kamu menekan dia hingga hancur, maka aku tidak punya cara untuk menjadi orang baik." Shibing berkata bahwa dia tidak mengerti perkataan Yihu dan dia memutuskan untuk membunuh Yihu terlebih dahulu. Saat Yihu berusaha menahan Shibing, tiba-tiba Bailang bangkit dan ikut menahannya. Melihat itu, Shibing terkejut karena Bailang jelas-jelas sudah hancur ditekan oleh tubuhnya. Bailang dan Yihu kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Shibing dan mereka berdua melempar Shibing kembali ke kota kuno. Setelah itu mereka terus berlari hingga matahari terbit dan mereka sampai di hutan monster. Kyoyu terlihat mengkhawatirkan Bailang, tapi Bailang mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sejak dia berubah menjadi jiwa kegelapan, dia merasa lebih kuat. Saat sedang berbicara, tiba-tiba tentara batu kecil muncul dari tubuh Kyoyu sambil berkata bahwa dia akan mengikuti mereka. Menurut Yihu, mereka harus masuk ke kota kuno secara diam-diam karena sebelumnya dia pernah masuk ke sana beberapa kali. Tapi sebelum mereka selesai berbincang, tiba-tiba Yihu diserang oleh Shibing yang sudah berevolusi menjadi lebih menyeramkan dan beraura kegelapan. Shibing mengatakan bahwa meski mereka lari, mereka tidak akan bisa menghindari penegak keadilan seperti dirinya. Aura kegelapan semakin menyelimuti Shibing dan dia menusuk Yihu lalu melemparnya jauh. Shibing mengatakan bahwa dia akan memakan mereka semua agar dia mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Melihat itu, tentara batu kecil berkata bahwa apa yang dia pikirkan ternyata benar, bahwa Shibing sudah mengetahui bahwa dirinya terjerumus ke dalam jiwa kegelapan. Tentara batu kecil kemudian menyerang Shibing dengan tongkatnya, tapi dengan mudah Shibing memakannya. Setelah itu Shibing mulai menyerang Bailang dan Kyoyu sehingga membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Kyoyu berkata bahwa meskipun Shibing memakan mereka, itu tidak cukup untuk memberinya tubuh.
Si Bing berkata jika itu tidak cukup maka dia akan memakan seluruh dunia. Tiba-tiba Tang Sansang muncul di atas kepala si Bing sambil mengatakan jika itu terjadi maka dunia ini hanya akan tersisa satu jiwa yang menderita. Si Bing adalah tentara batu yang pertama mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dunia, tapi sekarang terjerumus karena dendam. Tang Sansang kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuang jiwa kegelapan. Si Bing merasa kesakitan dan berteriak ingin memakan Tang Sansang. Menurut Tang Sansang, si Bing sekarang tidak lebih dari siluman batu biasa. Dia dulu bersedia menjadi tentara batu abadi sebagai wujud kasihnya demi melindungi rakyatnya. Dia membakar diri dan menjadi pasukan batu. Tapi umur manusia yang dia lindungi sangatlah pendek sehingga dia melihat mereka mati satu persatu. Dia kemudian memutuskan untuk membuat semua penduduknya menjadi tentara batu agar hidup abadi bersamanya. Si Bing berkata kalau semua itu dia lakukan demi rakyatnya. Tan Sansang berkata bahwa kasih yang terlalu besar pada akhirnya berubah menjadi kebencian yang besar. Penderitaan karena terperangkap di dalam batu membuatnya berubah. Si Bing sangat marah dan berusaha menyerang Tan Sansang, tapi Sa Wujing muncul dan menghancurkan kaki si Bing. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Tan Sansang memukul si Bing hingga hancur berkeping-keping. 不是一块豆腐，你有没有想过那些被你烧成石块的人民？ Tan Sansang kemudian menyimpan roh si Bing ke dalam sebuah kantong khusus. Sesaat kemudian Tan Sansang menghampiri Bai Lang dan Qiao Yu yang merasa senang karena melihat dirinya masih hidup dan bisa keluar dari alam baka. Tidak hanya itu, Tan Sansang juga menyembuhkan Bai Lang dari pengaruh jiwa kegelapannya. Mereka merasa senang karena sekarang Bai Lang tidak lagi tercemar oleh jiwa kegelapan. Melihat itu, Aushu merasa terganggu dan memberitahu mereka keadaan Yihu yang masih ada di atas pohon. Mereka kemudian menyelamatkan Yihu dan Bai Lang menemukan tentara batu kecil di antara tumpukan batu. Beberapa saat kemudian Yihu akhirnya sadar dan merasakan kalau sekujur tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Qiao Yu menjelaskan bahwa saat ini mereka masih di kota kuno dan semua pasukan batu yang ada di sana telah dimusnahkan oleh Tang Sansang. Tidak hanya itu, Qiao Yu juga memberitahu kalau Tang Sansang telah mengobati luka pada tubuhnya. Saat Yihu akan makan, tiba-tiba Tang Sansang datang dan memaksa Yihu meminum obat buatannya. Lalu Tang Sansang memukul perut Yihu hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah itu Tang Sansang mulai memeriksa tubuh Yihu. Dan Tang Sansang memberitahu Qiao Yu bahwa untuk mengubah Yihu menjadi orang baik merupakan tugas yang tidak mudah, di mana arwah jahat seperti Yihu harus punya kesadaran yang dalam untuk bisa berubah menjadi baik. Tapi Qiao Yu yang sangat yakin kalau saat ini Yihu telah mengalami perubahan. Tan Sansang berharap bahwa Yihu sudah benar-benar berubah seperti yang dikatakan oleh Qiao Yu. Qiao Yu kemudian memberitahukan Tang Sansang kalau prajurit batu kecil mau menemuinya untuk membahas sesuatu. 就在你脚下。我吗？小士兵，还记得我吗？小大法师。 Prajurit batu kecil menyampaikan tujuannya yang sangat ingin kembali hidup normal serta berkumpul lagi bersama para kerabatnya. Dia sangat berharap bahwa Tan Sansang akan membantunya dalam mewujudkan keinginan itu. Karena di masa lalu dia pernah diberitahukan bahwa ada kemungkinan untuk bisa kembali ke kehidupan normalnya. Tapi sayangnya Tan Sansang tidak bisa membantunya dan meminta maaf karena ucapannya di masa lalu ternyata telah salah. Mendengar itu tentunya membuat prajurit batu kecil menjadi sangat kecewa, terlebih ketika Tang Sansang mengatakan bahwa satu-satunya cara terbebas dari penderitaan itu adalah dengan menghancurkan tubuh prajurit batu hingga jiwanya terbebas. Karena harapannya telah berakhir, prajurit batu kecil pun pulang dengan penuh kesedihan, dan di saat yang sama Tan Sansang memberitahukan Qiao Yu bahwa prajurit batu kecil merupakan salah satu korban dari terjadinya perubahan di dunia, di mana perubahan itu dipengaruhi oleh keberadaan api abadi atau Qiao Yu yang secara tidak langsung mempengaruhi energi yin dan energi yang di muka bumi menjadi tidak seimbang, sehingga beberapa arwah yang tidak mungkin menjadi arwah jahat pada akhirnya juga mengalami perubahan. Menyadari bahwa penderitaan yang dialami oleh prajurit batu kecil berawal dari dirinya, Qiao Yu kemudian bertekad untuk memperbaiki keadaan dengan mengakhiri penderitaan yang ada di muka bumi. Melihat tekad Qiao Yu ini membuat Tang Sansang teringat kembali dengan masa lalunya ketika dia mengemban misi membawa api abadi dari surga barat, di mana saat itu dirinya sangat mirip dengan Qiao Yu saat ini yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi melindungi rakyat yang mengalami penderitaan.
Dan Sang berharap bahwa tekad dan niat baik Qiuyu tidak akan berakhir gagal seperti dirinya di masa lalu. Sementara itu Bailang yang sedang mengumpulkan kayu bakar tiba-tiba diserang oleh monster gunung di tengah hutan. Untungnya Bailang berhasil mengalahkan monster-monster itu, dan salah satunya dikalahkan dengan bantuan kekuatan jiwa naga api. Setelah mengalahkan monster-monster itu, Bailang kemudian menggunakan sisa waktunya untuk berlatih dan menguji seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Bailang mencoba menggabungkan kekuatan jiwa naga suci dengan kekuatan jiwa serigala. 看来还需要多加练习。 Tapi itu sangat sulit karena kedua jiwa itu saling menyerang dan membuat Bailang kesakitan. Tapi pada akhirnya Bailang berhasil melakukannya. Setelah latihan, Bailang melihat seseorang yang sangat mirip dengan sosok Cut Pat Kai, sehingga dia mengejar orang itu. Tapi sayangnya orang itu menghilang dengan cepat. Saat itu di istana surgawi bayangan gelap, Kaisar Xintian sedang memberi laporannya kepada Dewa Kuno Yuzun bahwa saat ini dia telah mengutus beberapa orang untuk pergi ke bumi dan mencari keberadaan api abadi. Dan benar saja orang-orang utusan Kaisar Xintian ini kini telah sampai di jalur iblis dan segera menghampiri Tang Sansang. Mereka meminta Qiuyu untuk pergi bersama mereka menuju istana surgawi bayangan gelap. Tapi jelas itu ditolak oleh Qiuyu. 一看就不是好人，我不会跟你走的。 Dan Sansang juga tidak mengizinkan Qiuyu untuk dibawa pergi. Dan dia pun menegaskan kepada mereka bahwa sampai kapanpun api abadi tidak akan pernah jatuh ke tangan para dewa yang berada di jalan kegelapan. Akhirnya terjadilah pertarungan antara dua utusan istana bayangan gelap dengan kelompok Tang Sansang. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye. 我等这一天等得太同志死吧！你们痛苦的太久了。